Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Siap. Sebelum dimulai pelajarannya, saya absen dulu siapa yang nggak masuk. Dimas Aji Kanestu, Hadir. Muhammad Mubarak, Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Ada yang tahu nggak kita mau bahas apa? Mau bahas Kemarin pembahasan akidah. belum tahu. Oke, kita akan membahas tentang transaksi jual beli. Ada yang tahu nggak transaksi jual beli itu apa? Pertemuan antara pembeli dan penjual. Ya betul tidak salah. Ya, transaksi jual beli itu transaksi yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, secara umum jual beli itu terbagi menjadi tiga. Ada yang nggak tahu? Yang pertama jual beli secara langsung dulu. Yang kedua, Yang kedua melalui perantara. melalui perantara. Berarti ada orang ketiga. Iya. Yang terakhir, Yang terakhir belum tahu dulu. ya, yang pertama itu jual beli barang yang diketahui antara penjual dan pembelinya. Jadi barangnya itu jelas. Misalnya mau barang pulpen ini mau dibeli, tapi ada jelas. Itu hukumnya diperboleh. Yang kedua itu jual beli barang yang masih dalam tanggungan penjual, yang hanya disebutkan karakteristiknya. Contohnya kita pembelian online lewat aplikasi online. Terus yang ketiga itu jual beli barang yang wujudnya tidak ada atau tidak disaksikan oleh penjual dan pembeli. Jadi dua-duanya itu belum tahu barangnya apa. Terus hukum dari transaksi ini tuh yang nggak diperbolehkan. Nah, dalam ilmu fikih itu menjual dikenal sebagai istilah bai, sedangkan membeli dikenal dengan shiro. Maka penjual adalah bai dan pembeli adalah mushtari. Nah, langsung aja ke jual belinya. Dari jual beli firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Boleh dibacakan Mas Dimas? Ya, Bu. Apa yang berapa Bu tadi? 275. Saya ketemu Bu. Boleh dibacakan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa akhadhu
dapat kita simpulkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua ada sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya Nabi SAW ditanya mengenai penghasilan apa yang paling baik, maka Nabi bersabda pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan jual beli atau berdagang yang baik. Ya, definisinya secara bahasa itu ba'i tadi tukar menukar sesuatu, sedangkan secara istilah ba'i atau jual beli adalah tukar menukar materi atau maliyah yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau anin atau jasa yang disebut manfaat secara permanen. Nah, definisi ini itu mengecualikan beberapa transaksi. Yang pertama itu transaksi riba, transaksi pembelian. Nah, dalam transaksi riba tidak ada praktek tukar menukar karena tukar menukar itu dilakukan oleh kedua belah pihak, sedangkan dalam transaksi riba itu hanya satu pihak. Yang kedua ada transaksi nikah. Ya, walaupun nikah itu termasuk akad muawadah itu tetapi tidak terjadi pada sebuah materi karena farsi itu tidak termasuk dalam kategori materi. Yang terakhir transaksi ijarah atau persewaan. Nah, dalam transaksi ijarah itu tidak bersifat permanen karena transaksi ijarah itu cuma pemindahan kepemilikan manfaat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jadi praktek jual beli itu ada 3 macam, yaitu ba'i musyahadah, ba'i mausuf zimah, dan ba'i koi. Yang pertama itu ada ba'i musyahadah. Nah, ba'i musyahadah itu jual beli yang dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi. Jadi secara langsung, kalau kita beli di pasar itu kan lihat langsung antara pembeli sama penjualnya, kan barangnya juga itu terlihat langsung. Nah, kalau ba'i mausuf zimah itu dengan sistem tanggungan dan metode maklumnya itu melalui spesifikasi kriteria dan ukuran. Secara substansi, ba'i mausuf zimah itu hampir mirip dengan transaksi salam, tapi hanya berbeda dalam beberapa hal. Dan yang terakhir itu ada ba'i koi. Itu jual beli komoditi yang tidak terlihat oleh kedua belah pihak antara pembeli sama penjualnya. Itu menurut qaul aja dalam mazhab Syafi'i praktek demikian itu hukumnya tidak sah karena termasuk ba'i al-gharar, yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan karena nggak jelas caranya. Sedangkan menurut Muqabil Azhar dan A'imah Salasah itu ba'i ghaib itu sah jika menyebutnya spesifikasi ciri-ciri dari komoditi baik sifat maupun jenis dan macamnya. Hukum jual beli, ada yang tahu nggak hukum jual beli? Ada berapa? Ada 3, 4, 5. Boleh disebutkan? Jual beli terlarang, jual beli wajib, Sunnah, mubah, makruh, haram. Oh ya. Kalau wajib itu apa Mas Adi? Kurang tahu. Kebutuhan pokok Bu. Kebutuhan pokok wajib. Ya. Ya. Itu ya benar. Wajib itu kayak menjual makanan kepada orang yang akan mati dan nggak makan. Kalau yang kedua ada sunnah, itu seperti menjual sesuatu yang bermanfaat jika dibarengi niat yang baik. Yang ketiga ada makruh, seperti menjual setelah azan pertama sholat Jumat, menjual kain kafan karena dia akan selalu berharap ada kematian, itu makruh. Yang keempat ada mubah, itu menjual peralatan rumah tangga jika tidak dibarengi niat yang baik. Dan yang terakhir ada haram. Haram itu menjual setelah azan kedua sholat Jumat, menjual pedang kepada pembunuh, menjual anggur kepada orang yang dia tinggalkan menjadi pembunuh. Namun praktek ini tak sah secara hukum lagi.
Dan yang terakhir itu etika dalam transaksi jual beli. Yang pertama, tidak terlalu banyak dalam mengambil laba. Yang kedua, jujur dalam transaksi, menjelaskan keadaan barang itu baik kelebihan maupun kekurangannya tanpa ada kebohongan dan tanpa ada kelebihan. Terus dalam hadis Rasulullah SAW itu bersabda, sesungguhnya para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan durhaka, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berniat baik dalam bertransaksi dan jujur. Yang ketiga ada dermawan dalam bertransaksi, baik penjual dengan cara mengurangi harga barang atau pembeli yang cara menambah harga barang. Yang keempat itu sunnah menjauhi sumpah walaupun jujur, tidak boleh pakai kata sumpah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 224, bagaimana cara membacakan? Langsung bunyi. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taj'alullaha 'urdatan li-aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu samii'un 'aliim. Shadaqallahul 'azim. Artinya sekalian ya? Sekalian. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Baik, makasih Mas Mbak. Siap, sama-sama. Yang kelima itu digunakan memperbanyak kita sebagai pelaku dosa yang terjadi ketika transaksi. Jadi Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wahai golongan para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa menghanyut transaksi jual beli, maka campurlah transaksi jual beli dengan sedekah. Yang keenam itu sunnah mencatat transaksi yang dilakukan dalam sunnah piutang. Kita sunnah piutang itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin sama empat tujuh, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Selanjutnya ada transaksi jual beli yang dilarang, yaitu ada transaksi menimbun. Menimbun itu misal menimbun makanan pokok yang dibeli ketika waktu mahal itu dijual kembali dengan harga yang lebih mahal lagi setelah masyarakat saat membutuhkan. Contohnya apa? Minyak goreng, beras, cabai. Jadi penimbunan itu haram jika memenuhi 5 hal, yaitu yang pertama, makanan yang ditimbun itu makanan pokok, baik pokok manusia maupun pokok hewan. Nah, itu selain makanan pokok maka tidak ditanamkan penimbunan. Menurut mazhab Maliki, penimbunan itu juga haram pada setiap perkara yang menjadi kebutuhan manusia dalam keadaan darurat. Yang kedua, makanan pokok yang ditimbun didapatkan dengan cara membeli. Jika tidak didapatkan dengan cara membeli seperti hasil panen, maka tidak haram. Yang ketiga, pembelian dilakukan ketika harga makanan pokok mahal, maka tidak haram jika pembelian dilakukan ketika harga murah. Yang keempat itu setelah ditimbun dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Jika penimbunan atas dasar untuk dikonsumsi pribadi atau keluarga sendiri atau untuk dijual lagi, namun tidak dengan harga yang lebih mahal, maka tidak haram. Yang kelima, penjualan setelah penimbunan dilakukan ketika keadaan masyarakat sangat membutuhkan. Jika tidak demikian, maka tidak haram. Yang kedua ada pembelian najdi, ya, atau menawar barang dengan cara meninggikan harga bukan karena ingin membeli tapi untuk menipu orang, itu yang dilarang. Kalau yang ketiga ada saum ala saum, itu
keempat mengandung unsur membantu kemaksiatan. Setiap transaksi jual beli itu mengandung unsur membantu terjadinya kemaksiatan adalah haram. Seperti menjual anggur kepada orang yang diyakini akan menjadikannya sesuatu yang menakutkan, menjual ayam yang diyakini akan diyakini, dan menjual sutra kepada laki-laki yang diyakini akan jilbabnya sendiri. Yang kelima, memisahkan antara ibu dan anak, termasuk transaksi jual beli bulan itu memisahkan antara budak perempuan dan anaknya yang belum tamyiz atau yang belum bisa mandi, makan dan minum sendiri dengan cara dijual atau diberikan kepada orang lain. Menurut Imam Al-Ghazali, hal ini juga berlaku kepada selain budak perempuan, ini perempuan wanita. Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dengan orang-orang yang mencintainya pada hari kiamat. Jauh materi ini ada yang ditanyakan? Ya Bu, saya Mengulas mau bertanya apa itu laba Bu? apa? Iya. Sebelum saya menjawab, apa ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mas? Saya tuh. Jadi yang dimaksud dengan laba itu adalah suatu keuntungan yang dicari oleh pedagang dalam hasil penjualan tersebut. Tidak perlu tentang penjualan, namun dalam bertransaksi suatu barang atau jasa. Seperti itu. Iya, saya paham. Makasih. Ya betul Pak. Ya, ya. Terima kasih. Ya, benar yang dikatakan Mas Mubarak tadi. Jadi laba itu adalah profit yang dari penjual kepada pembelinya. Tapi kalau dalam Islam itu kita menjual barang itu labanya nggak boleh kita ngambil keuntungan terlalu banyak, itu nggak boleh. Karena nanti dia akan menyusahkan Sebenarnya sedikit kecil. ya, kita tuh harus Ya. untuk pertemuan hari ini sudah paham semuanya. Insya Allah. Untuk pertemuan selanjutnya pada hari ini saya beri tugas kepada kalian untuk membuat video tentang praktek transaksi jual beli maksimal 10 menit, dikumpulkan minggu depan lewat email saya dan diupload di YouTube. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Semoga kita selalu dapat Allah Subhanahu Wa Taala, sehat selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan. Mari kita tutup perjalanan ini dengan hamdalah dan melanjutkan Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak, kita bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.